Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hingga dengan saat sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa terus merasakan nikmatnya berupa kehidupan ini. Nikmat yang tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahkan itu merupakan nikmat yang paling besar, adalah nikmat diberikan kepada kita Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan gambaran hal ini di dalam surat Ar-Rahman, satu surah yang mungkin kita sudah cukup familiar, tidak terlalu asing bagi kita karena di sana ada pengulangan ayat-ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalau kita memperhatikan surat Ar-Rahman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat yang pertama kali disebutkan adalah 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, dan seterusnya. Allah yang Maha Rahman, Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, 'allamal Qur'an. Baru kemudian khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Maka melihat rentetan urutan tentang nikmat ini, kita paling tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa nikmat diturunkan Quran kepada kita bahkan lebih besar dibandingkan dengan nikmat kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Saya ingin mengambil sebuah perumpamaan sederhana. Ketika ada manusia yang kemudian dia hidupnya jauh dari nilai-nilai Al-Quranul Karim, perilakunya, cara berbicaranya, cara berfikirnya, sifatnya, semuanya jauh dari Al-Quran, maka bisa jadi nikmat dia diciptakan sebagai manusia tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Contoh misalnya, Allah menyebutkan dalam surah An-Naba ayat ke-40, dan mungkin sebagian kita sudah hafal. Ya, di akhir surah An-Naba itu Allah menyebutkan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau saya menjadi debu saja. Ya, bahkan mereka tidak berharap, tidak menginginkan jadi manusia, lebih baik jadi debu saja. Kenapa? Karena ternyata mereka menjadi manusia, tapi kemudian mereka ingkar, jauh dari Al-Quran. Mereka harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, dan pada akhirnya mereka harus mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mengatakan lebih baik jadi debu, tidak usah dijadikan manusia. Nah, itulah kenapa kemudian Quran adalah nikmat terbesar yang bahkan lebih besar daripada kita diciptakan sebagai manusia itu sendiri. Atau contoh lain misalnya, Allah menyebutkan ada manusia yang sifatnya, karakternya, wataknya, perilakunya bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ya, misalnya dalam surat Al-A'raf itu yang sering mungkin kita sudah dengar, sering kita bahas, bahkan mungkin sudah hafal kita. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan neraka jahanam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh kebanyakan, katsiran, banyak, minal jinni wal ins, manusia dari kalangan jin dan kalangan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi enggak dilihat, enggak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah kemudian mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, Masya Allah. Orang yang tidak mempergunakan nikmat itu untuk mendengarkan, melihat, merasakan ayat-ayat Allah, Allah sebut kal an'am, seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Coba bayangkan itu tadi, ada orang bangga jadi manusia. Oh, hebat ya saya jadi manusia. Oh, lebih baik nih saya daripada jadi binatang, dari ini itu macam-macam. Padahal bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka rendah gitu. Ya, contoh misalnya, ini sekedar contoh, mohon maaf ya. Ada binatang itu misalnya, mereka bahkan untuk kawin saja
Mereka tahu mana yang harus mereka kawini. Perempuan misalnya, ayam jago, dia akan kejar ayam betina gitu. Tapi coba bayangkan ada manusia, ya karena mereka jauh dari Quran, tidak mau mengamalkan Quran, justru sesama jenisnya, laki-laki suka dengan laki-laki gitu, yang kita kenal dengan LGBT misalnya gitu. Itu mereka kata Allah, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang saja yang nggak diberikan akal, itu mereka tahu secara naluriah, tahu mana yang harus mereka sukai. Ini contoh kecil ketika manusia kemudian jauh dari Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita sudah dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai manusia, tapi kemudian kehidupan kita jauh dari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu ayat yang mungkin cukup menarik dan ini sudah sering dibahas, yaitu bahwa Quran itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Ayatnya kita sudah sering mungkin mendengar, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai penawar, obat bagi penyakit-penyakit hati, ya, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat atau kasih sayang dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Rahmatun lil mu'minin, ya. Mohon maaf gitu, kita manusia ini, ya, secara naluriah itu ingin dikasihi, disayangi oleh orang lain. Seorang anak naluriahnya ingin disayang oleh orang tuanya. Seorang karyawan secara naluriahnya dia pengen untuk disayangi, dihargai, dihormati oleh atasannya, oleh teman-temannya, atau kita lah secara umum oleh tetangga kita, orang lain. Kita ingin diberikan kasih sayang oleh orang lain. Nah, bayangkan ini ada Allah yang akan memberikan rahmat, kasih sayang bagi kita, dan kasih sayang Allah itu berupa Al-Quran. Akan tetapi na'udzubillah, justru banyak orang yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah, banyak orang yang tidak mau dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Apa tandanya? Tandanya mereka jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari Quran. Quran itu adalah rahmat, rahmatun lil mu'minin, rahmat Allah bagi orang yang beriman. Maka kalau kita ngakunya pengen dapat rahmat Allah, pengen mendapatkan kasih sayang Allah, mestinya dekat dengan Al-Quran, mestinya dekat dengan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran berarti kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, maka jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Termasuk perilaku jauh dari Al-Quran bahkan adalah tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Ya, ada ayat di surah Al-Furqan itu kalau tidak salah, Rasulullah Allah menyebutkan kalau Rasulullah itu mengadu, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kalau bahasanya kita adalah hajrul Quran, meninggalkan Quran. Bayangkan, itu Rasulullah mengadu kepada Allah kalau umatnya masa itu, awal-awal, generasi awal, hajrul Quran, meninggalkan Quran, tidak mau dengerin Quran, ya. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang meninggalkan Quran, ya. Mohon maaf ya, katanya kita cinta kepada Rasulullah, katanya kita senang kepada Rasulullah, katanya kita ingin membuat Rasulullah bahagia, ingin membuat Rasulullah bangga. Maka jangan sampai kemudian perilaku kita justru membuat Rasulullah menjadi bersedih. Sebagaimana orang-orang pada masa dahulu itu membuat Rasulullah bersedih karena mereka meninggalkan Quran. Ya Allah, mungkin bisa jadi gitu. Kalau Rasulullah itu melihat perilaku kita yang tidak mau dekat dengan Quran, yang jauh dari Quran, bisa jadi beliau akan bersedih dan mengadu kembali kepada Allah. Ya Allah, ini kaumku, ini umatku meninggalkan Quran. Itu jangan sampai. Maka jangan sampai kemudian membuat Rasulullah bersedih dengan sebab kita meninggalkan Quran. Termasuk perilaku hajrul Quran, meninggalkan Quran, adalah tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Ya, tidak mau membaca, ya. Mohon maaf ya, mohon maaf, ngapunten. Bagaimana dia mau melaksanakan Quran? Diminta baca saja tidak mau. Diminta baca saja tidak mau dia. Mestinya diawali dari bagaimana kita dekat dengan Quran, baca Quran. Nah, kalau memang tidak mampu, kalau memang belum bisa, belajar Al-Quran.
ini tadi saya menggambarkan ya, sempat saya gambarkan tadi kan bahwa Quran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, sangat terkenal ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Coba bayangkan, baru belajar dan kemudian mengajarkan Quran sudah mendapatkan predikat sebagai khairukum, yang terbaik. Apalagi kalau kemudian setelah kita belajar ya, belajar segala halnya, mulai dari membacanya, kemudian tentang isinya, kandungan maknanya, tafsirnya dan seterusnya, kita tergolong orang yang terbaik. Apalagi kalau nanti kemudian mengamalkannya, mempraktekannya dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi jangan sampai kita jauh dari Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian kita menjadi generasi, menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Semoga dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kalau mohon maaf. Hadani Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.